Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 38 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22 dan ayat 7 sampai 8. Pada waktu itu Hizkia raja Yehuda jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan, Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas bara itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu,
Berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih di atas hukum. Di mana-mana dalam hidup bersama dengan orang lain, selalu ada hukum atau peraturan. Ada hukum yang mengatur permainan anak-anak kecil, ada aturan disipliner, misalnya yang mengatur orang di kantor, dan ada hukum untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Ada aturan yang hanya berlaku sesaat saja, berdasarkan kesepakatan, tetapi ada juga aturan yang sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang mengatur kehidupan suatu bangsa. Saudara terkasih, bangsa Yahudi juga memiliki adat istiadat yang didasarkan pada hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum itu mengatur kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Salah satunya adalah aturan berkaitan dengan hari Sabat, misalnya yang tercantum dalam Keluaran bab 31 ayat 12 sampai 17. Bagi bangsa Yahudi, hari Sabat adalah hari yang dikhususkan dan dikuduskan bagi Tuhan. Pada hari itu, orang harus beristirahat dari kerjanya, artinya mereka dilarang bekerja. Bahkan orang juga dilarang menyalakan api dan berjalan sejauh 960 meter. Hari Sabat dikhususkan sebagai hari untuk berdoa atau beribadat di tempat-tempat ibadah atau sinagoga. Tujuan aturan hari Sabat itu sangat baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kaum Farisi, yang menerapkan hukum atau aturan secara kaku. Mereka terlalu menekankan pelaksanaan hukum dan adat istiadat pada segi lahiriah saja. Mereka juga menuntut orang-orang lain untuk berlaku seperti mereka. Baik buruknya seseorang dinilai dari pelaksanaan hukum secara lahiriah. Nilai hidup dan martabat seseorang seringkali dikorbankan demi pelaksanaan hukum. Sekarang ini, ada begitu banyak hukum dan peraturan. Untuk
untuk menangani berbagai macam persoalan, tentu ada protokolnya. Tujuannya sangat baik dan mulia, yaitu menjamin keadilan dan ketertiban. Akan tetapi, bila semua hal dalam hidup ini diatur dengan hukum dan prosedur yang sudah baku, ada bahayanya. Hidup menjadi mekanistik. Orang hidup dan bekerja hanya berdasarkan ketentuan yang sudah baku. Bisa jadi aspek-aspek di luar ketentuan itu diabaikan. Spiritualitas, kearifan, dan kebajikan bisa menjadi hilang. Orang sudah merasa benar dan baik bila sudah mengikuti aturan dan prosedur. Bisa jadi belas kasih, kemurahan hati, pengampunan, dan kebajikan dikalahkan oleh aturan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata-kata Yesus itu mengingatkan kita bahwa hukum dan peraturan dimaksudkan untuk melindungi dan menghargai martabat manusia, bukan untuk hukum dan peraturan itu sendiri. Harkat dan martabat manusia tidak boleh dikorbankan demi pelaksanaan hukum. Yang lebih penting daripada sekedar pelaksanaan hukum adalah belas kasih. Allah yang kita imani adalah Allah yang berbelas kasih. Dengan mengutip kata-kata Hosea, Yesus menyatakan, "Ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.